Halo, salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sherlina Plautilaluka SPD GR, CGP Angkatan 10 dari SMA Katolik Frateran Dao, Kabupaten Ende. Saya akan mempersembahkan sebuah komik video animasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual Modul 1.1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Yeris. Selamat pagi juga Bu Shirley. Pak Yeris, saya mau cerita tentang anak wali saya Miki. Apakah Pak Yeris ada waktu? Ada Bu Shirley. Kebetulan jam mengajar saya itu di jam keempat. Kenapa dengan si Miki Bu Shirley? Begini Pak Yeris, Miki itu akhir-akhir ini jarang ke sekolah. Tugas-tugas juga tidak dikerjakan. Hampir semua guru yang mengajar di kelas itu mengeluh Pak Yeris tentang anak ini. Terus, menurut Ibu Shirley bagaimana? Kalau menurut saya, sekolah harus buat surat panggilan. Kemudian setelah anak ini datang ke sekolah, Pak Iris itu sebagai kesiswaan harus memberi hukuman kepada si Miki, biar si Miki bisa lebih rajin ke sekolah, Pak. Kemudian dia juga rajin mengerjakan tugas-tugas. Begini Bu Shirley, memangnya Bu Shirley yakin dengan menghukum si Miki semakin rajin ke sekolah? Oh, jelas yakin Pak Iris. Kan dulu kita pernah punya siswa yang malas sekolah, lalu dijemput di rumahnya ke sekolah, terus dihukum. Anaknya langsung rajin sekolah. Tapi setelah beberapa bulan, malah menghilang lagi tuh. Itu kan Bu Shirley, berarti dengan menghukum tidak dapat menyelesaikan masalah. Lalu kita harus bagaimana, Pak Iris? Saran saya, Bu Shirley coba home visit. Terus tanyakan ke Miki, kenapa malas ke sekolah? Baik, Pak Iris. Saya akan coba lakukan, Pak. Terima kasih atas sarannya. Semoga berhasil ya, Pak. Selamat sore. Sore juga. Bu Sherly. Silakan masuk, Bu. Terima kasih, Mama. Ibu, ada keperluan apa datang sore-sore begini? Begini, Mama. Kedatangan saya ke sini itu mau bertemu dengan Miki. Oh iya, boleh Ibu. Kebetulan juga Miki beberapa hari ini jarang ke sekolah. Mungkin dengan kedatangan Ibu ke rumah, Miki kembali rajin ke sekolah. Iya, benar Mama. Jadi kedatangan saya ke sini itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selamat sore, Ibu. Sore Miki, Ibu mau bertanya, kenapa Miki akhir-akhir ini jarang ke sekolah dan tugas-tugas juga tidak dikerjakan? Jadi begini, Ibu. Saya itu bosan dengan proses pembelajaran di sekolah yang begitu-begitu terus. Guru-guru memaksa kami harus selalu ikut kemauannya. Ada juga guru yang sangat keras kepada kami. Oh, begitu masalahnya. Jadi maunya Miki itu bagaimana? Miki maunya itu, guru-guru juga harus bisa mendengarkan masukan dari kami siswa, biar kami semangat belajarnya, Bu. Oh, baik Miki. Terima kasih ya. Nanti Ibu akan sampaikan ke guru-guru saat rapat. Oke, Ibu pamit ya. Jangan lupa esok sudah mulai masuk sekolah kembali. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, kalau begitu Ibu pamit ya, Miki, Mama. Selamat sore.
Halo Pak Yeri, selamat pagi. Kemarin itu sudah saya home visit dan berdasarkan hasil home visit, saya menemukan permasalahan berkaitan dengan Miki yang jarang ke sekolah. Oh iya Bu Shirley, kira-kira kenapa ya Bu? Begini Pak Yeris, Miki itu malas ke sekolah karena bosan dengan proses pembelajaran di kelas yang masih begitu-begitu saja. Terus, anak-anak juga harus ikut kemauan guru-guru. Makanya Miki malas. Terus ada juga guru-guru yang keras terhadap siswa. Oh begitu ternyata. Jadi menurut Ibu Shirley baiknya bagaimana? Jadi nanti saat rapat, saya akan sampaikan tentang hal ini. Nah, sekarang ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu tentunya proses pembelajarannya memerdekakan. Pembelajaran di sekolah harus sudah sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu maksudnya seperti apa Ibu Shirley? Nah, maksudnya pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan pada guru. Guru menjadi penuntun, guru harus menghamba pada murid, dan pembelajaran juga disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika kita ingin pembelajaran di kelas selalu berpusat pada murid, guru terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik awal agar guru benar-benar memahami gaya belajar dari masing-masing anak di kelas. Setelah itu, mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar yang mereka miliki. Nah, hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan harus berdasarkan kodrat alam. Tugas kita sebagai guru bukannya menghapus kodrat alamnya anak, melainkan memoles kodrat alam tersebut agar anak memiliki karakter yang lebih baik, seperti memiliki sifat yang jujur, bertanggung jawab, rajin, dan lain-lain yang semuanya bersifat positif. Yang berikutnya, pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman. Zaman merupakan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Misalkan zaman sekarang ini teknologinya terus berkembang dengan pesat, maka anak-anak harus mengikutinya. Guru tidak bisa memaksa anak untuk harus mencatat setiap hari, tetapi harus diimbangi dengan penggunaan teknologi seperti mengerjakan tugas-tugas menggunakan Canva, Google Drive, Google Docs, dan lain-lain. Berbeda dengan zaman kita sekolah dulu, Pak. Lalu yang berikutnya, guru harus menghamba pada murid. Artinya, seorang guru siap menjadi pelayan yang melayani proses pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan anak, bukannya mengikuti kemauan guru tersebut. Menghamba pada anak menekankan pada minat, kemampuan, dan kebutuhan individu. Menghadirkan model dan metode yang menggali motivasi untuk membangun anak menjadi pembelajar sejati yang selalu ingin tahu tentang segala informasi dan juga pengetahuan. Kemudian selanjutnya, guru harus menjadi penuntun bukan penuntut. Pendidikan yang memerdekakan bukan berarti anak belajar sebebas-bebasnya, melainkan belajar dalam pengawasan guru. Tugas seorang guru mengarahkan, memotivasi, mendampingi, membimbing agar anak boleh berkembang sesuai bakat, potensi, minat, dan tidak kehilangan arah. Guru harus benar-benar menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan atau contoh yang baik, Ingmadia Mangun Karso, di tengah memberi semangat, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Oh begitu Bu Shirley. Terima kasih atas penjelasannya.
Semoga guru-guru ke depannya semakin menghayati filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak di sekolahnya masing-masing. Sama-sama Pak Iris. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.